ditanam seperti yang Bapak bilang tadi itu bibitnya available juga. Kan begitu Pak. Jadi saya hitung ini nggak memuaskan nanti sampai berapa tahun. Jadi ini mau saya masukkan ke program PSER. Itu satu. Yang kedua Pak, saya bertanya lahan sebagaimana yang mau kita kelola tahun yang lalu. Itu ada lahan saya terbakar, sekarang udah gak semak. Itu masih ada pokok-pokok sawit sebagai bukti perkebunan memang. Itu apa bisa Pak? Nanti saya harap tahu memang nggak bisa karena sawitnya tinggal sepokok kan begitu Pak. Yang saya pertanyakan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Saya jawab aja langsung nanti ini ya. Nah, kita masuk apa syarat PSER kan itu kan Pak. Yang pertama, produksi di bawah 10 ton per hektar per tahun. Yang kedua, menggunakan bibit legitim atau bibit abal-abal, sehingga di pupuk bagaimanapun dia produksinya tidak akan bisa sesuai dengan standar budidaya sawit yang bibitnya tadi itu berada di balai. Itu dia maksud Bapak. Kemudian minimal tegakkan tanaman 1 hektar, tegakkan tanaman di situ ada kurang-kurang lebihnya sekitar 80 pokok, 70 sampai dengan 80 pokok. Jangan di bawah 80, jangan di bawah 70. Nah itu dia. Tapi dengan satu catatan lagi, Pak, tanaman saya 2 hektar atau 1 hektar misalkan. Tegakkan tanaman di situ ada kurang lebih sekitar 70 pokok. Yang lain tanamannya mati Pak. Nanti yang mati Bapak bilangkan itu, begitu nanti tim ahli dari Skopindo turun, itu semua Pak, riwayat tanaman itu bisa dibaca. Bapak dulu dia bisa disampaikan, Pak, tanaman Bapak kebakar tahun 2014. Kemudian pernah Bapak tanam lagi di tahun 2016-nya. Tapi gagal, bisa dijawab. Itulah sekarang berpihak teknologi. Jadi nggak perlu lagi Bapak cari paranormal untuk menjawab itu. Karena itu tadi itu Pak. Jadi ya bumi kita ini ya kan Pak, ini bisa difoto melalui satelit. Keberadaan kebun Bapak tadi itu Bapak nggak usah bilang. Kami nengok di kantor tahu. Setelah kami ambil koordinat di lapangannya. Jadi karena tadi kita mau ikut PSER, lahan kita istilahnya mau kita ajukan, ada kurang lebih tanaman itu misalkan 50 pokok, kan itu kan Pak, kan dengan luas lahan 2 hektar, ini nggak bisa. Tapi dengan catatan seperti saya bilang, kalau memang matinya disebabkan karena ganoderma. Masuk ke dalam Pak, komas itu kan sekarang itu jadi musuh yang memang betul-betul menakuti petani itu. Lagi santai-santai kita di rumah, besok tumbang sawitnya. Jadi itu tadi. Jadi ada riwayat tanaman yang bisa dibaca oleh tim verifikasi nantinya setelah Bapak ikut dalam program pembacaan sawit ini. Selanjutnya, kalau misalkan lahannya tadi itu karet, rambung, ya kan Pak, kalau bahasa itu ya rambung ya. Kemudian baru Bapak tanam 3 tahun yang lalu sama sawit, kan itu. Tapi sawitnya full, ya kan Pak, boleh. Itulah yang dimaksud dengan bibit legitim tadi. Tapi full tanamannya ya, jangan rambungnya masih berdiri di situ, sawitnya juga berdiri di situ. Itu pun payah juga. Nah, itu dia. Maksud Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk lahannya, jarak antara kebun si A sama si kebun si B pastikan harus bisa dilalui sama eskavator.